warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Nama Allah selalu Allah getarkan ya Bu ya kita ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Allah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri amin wa yassir li amri amin wahlul 'uqdatam min lisani amin yafqahu qawli amin. Itu ayat Allah itu Bu, doa Musa ya Bu ketika diperintahkan Allah untuk menyampaikan apa yang diperintahkan Allah yang disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Musa alaihissalam. Lalu dia bacalah Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Karena Nabi Musa alaihissalam adalah setelah memakan bara api lidahnya pendek, sempat dimakannya roti, maka dia akan dibunuh oleh Fir'aun. Orang ditariknya cangkul Fir'aun. Marah Fir'aun. Ya Asia, ini anak musuhku, bunuh. Jangan wahai suamiku Fir'aun, dia anak masih kecil, dia tidak pandai membedakan mana yang benar, mana yang tidak. Kalau begitu ambilkan bara api agar engkau tahu wahai suamiku, kata Asia, bahwasanya dia adalah anaknya. Karena selalu berkeras Fir'aun, bunuh dia, dia adalah musuhku sesuai dengan mimpiku. Diambil bara sama roti, udah dipegang Nabi Musa. Roti tadi mau hampir dekat ditangkap sama bukan yang memberikan wahyu, Jibril, ditangkapnya, lalu tangannya diarahkan ke bara api, itulah dimakannya Bu, pakai pendek lidahnya. Apa kataku suamiku, kata Asia, dia masih kecil, jangan bunuh dia. Maka sampailah ia selamat menjadi nabi sehingga membelah Laut Merah, membunuh ayah angkatnya sendiri karena ayah angkatnya adalah kafir. Itulah Nabi Musa membunuh ayah angkatnya membunuh dengan cara berperang, yaitu membela agama Allah. Dia berlari jumpa Laut Merah, dia bingung, wahai Tuhanku tolonglah aku. Pukulkan tongkatmu, dipukul membelah laut. Itulah Laut Merah. Sampai di ujung, Fir'aun dan tentaranya sudah di tengah-tengah. Lalu dikatakan Allah kembali, diperintahkan Allah, wahai air, wahai laut, berkatulah, bersatulah kembali air laut. Maka Fir'aun tidak bisa menyelamatkan diri dengan tentaranya. Ya Bu, makanya jangan melawan laut, jangan coba-coba melawan Allah. Ada yang mau melawan Allah? Tidak, termasuk syirik, itu melawan Allah juga. Itu neraka tempatnya, tidak ada lain. Ya Bu, alhamdulillah. Salawat beriringan salam atas junjungan kita yang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Yang kami hormati ahli bait beserta keluarga dan juga yang saya sayangi jemaah pengajian Desa Medan Kriau, pengajian Ar-Rahman. Ini yang kedua kali saya ini. Waktu di dekat kantor Abi, mulai orangnya. Alhamdulillah. Berapa pengajian di sini Bu? Banyak. Kumpulkan sekali akhbar di sini. Biar saya ceritakan bagaimana wanita sekumpulan wanita penghuni neraka. Mengerikan ya Bu? Iya. Judul tausiah saya hari ini selalu mencari dunia ya Bu. Kita judulnya
mencari negeri akhirat itu sangat mudah dengan satu kunci, hati kita. Apa tadi judul kita, Bu? Mencari jalan menuju surga untuk ke negeri akhirat. Mencari negeri akhirat menuju surga. Mencari surga untuk negeri akhirat. Dibolak dibalik, dibolak dibalik. Begitu juga kolbu, hati kita yang hanya kecil bisa menjadi besar sebesar baskom, bisa sebesar balon yang diembus pakai gas. Bisa hati itu mengecil, lembut, dikarenakan mencintai Allah. Yang pertama sekali menuju cintanya Allah itu, wahai saudaraku, mulai hari ini, ya Bu, kita harus mengamalkan apa kata Allah. Siapa yang mencintaiku, aku akan mencintainya. Siapa yang mengingatku, aku akan mengingatnya. Baca turun di azkurku masykuruli wa la takfurun. Siapa yang mengingatku, tentu aku akan mengingatnya. Bersyukurlah kepadaku, jangan kamu ingkar. Siapa yang ingkar? Orang yang tidak mengerjakan perintah Allah, itulah dia ingkar, melawan. Apa yang pertama sekali? Menjaga hati kita, Bu. Kenapa yang paling banyak masuk neraka itu adalah wanita? Kata sahabat Rasulullah. Dijawab oleh Rasulullah, wahai saudaraku, jawabnya adalah wanita itu dikarenakan mulutnya. Mulutnya yang lembut, yang dilapisi dua pagarnya, pagar gigi dan gigi ya Bu, dan bibir. Pagar itu pun bisa rusak dikarenakan lidah. Lidah yang tak bertulang, bisa tajamnya bagaikan pedang, bisa manisnya bagaikan madu, bisa pahitnya bagaikan empedu, bisa lemaknya bagaikan black forest. Saya suka black forest, jadi lemaknya seperti black forest. Wahai suamiku sayang, lemak Bu, lemak. Mati aja lah kau bang. Kopi-kopi kayak gini cuma dapat nasi uang 300.000 sebulan. Padahal itu pun sudah dapat uang apa itu namanya prakerja. Berapa dapat prakerja Bu? Anak berapa? Terima uang itu. Ya Allah, jadikanlah uang 600 ini berkahnya bagaikan 6 juta. Senang suami? Senang. Sempat kita bilang, memang engkau tidak berguna. Kita bilang sama suami kita, tajamnya melebihi pedang. Lewat tetangga, gendong ya anaknya. Yang satu nangis, minta jajan, gak ada uang ibu itu bayar. Dia mau belanja, itu pun mau ngutang. Dikarenakan musim pandemi ini semuanya mengalami kesedihan, kesengsaraan, air mata, bahkan banyak yang bercerai. Ya Bu, banyak juga yang kawin, yang berduit lah. Tapi itu semua jangan kita pikirkan, karena dunia adalah sebentar. Dunia adalah sementara. Hati kita jaga dengan tetangga, hati kita jaga terutama sekali keluarga kita, karena ku anfusakum wa ahlikum nar, kata Allah. Jagalah dirimu, jagalah keluargamu dari api neraka. Mendidik anak adalah hal nomor 1 dalam mencintai Allah. Bagaimana anak kita didik? Kita masukkanlah ia ke sekolah agama, ke sekolah madrasah. Jangan kita bangga menyekolahkan anak kita ke sekolah umum. Kenapa? Di umum itu tidak diajarkan mereka praktek sholat, praktek ibadah, bagaimana cara berdoa, bagaimana cara memandikan ayah bundanya ketika meninggal, bagaimana mengistinjakan ayahnya, ibunya
ketika meninggal dunia. Bagaimana cara mengambil wudhunya, bagaimana memandikan air sembilannya, bagaimana lagi mewudhukan kembali, lalu bagaimana mengangkat tangannya bersyahadat kepada Allah, lalu mengkafaninya, lalu mengazankannya, lalu mensolatkannya, lalu mendoakannya, lalu mengangkatnya kemana Bu? Ke tempat peristirahatan yang terakhir, lalu diletakkanlah kembali ke liang lahat yang hanya sempit begitu kecil. Butuh kita lagi uang anak? Tidak. Apa yang kita butuhkan? Doa anak yang soleh. Makanya Bu, mari kita sekolahkan anak kita ke madrasah. Bu, apa sih doanya untuk menuju surga tadi Bu? Doakan anak, Rabbi habli minas solihin. Doa Ibrahim itu Bu kepada Ismail. Rabbi habli minas solihin. Pendekkan Bu. Rabbi habli minas solihin. Pegang kepala anak kita itu Bu. Cucu kita, keponakan kita. Kalau cucu kita itu membuat sengsara mamanya, menderita nggak kita Bu sebagai nenek? Menderita. Maka bacalah, wahai Tuhanku, jadikanlah cucuku anak yang soleh dan sabar. Setuju Bu? Setuju. Jangan suami ibu pegang kepalanya Rabbi habli minas solihin. Ditaboknya ibu. Ya Bu ya, sama suami itu memang harus dihormati. Itu nomor satu setelah Allah. Yang kedua, setelah menjadi anak ke madrasah. Kenapa madrasah? Madrasah itu artinya sekolah, tapi berbahasa Arab. Berarti di dalam madrasah itu diajarkan akhlak. Akidah. Apa akidah? Keyakinan kepada Allah. Hai pola. Ini kan Cina sudah berkembang. Dulu sudah sempat tidak boleh azan masjid. Udah sempat kita berbuka sholat puasa sunnah, tidak tahu kita udah berbuka apa belum, menangis enggak kita menangis. Baru-baru ini di Jawa sudah dibunuh imam sedang sujud. Sempat kalau sedang Allahu Akbar pasti ada yang memegang. Kan yang terpotong itu dari pipinya sampai ke telinga, tembus sampai ke lehernya sehingga dia meninggal. Tidak sempat dilarikan ke rumah sakit. Katanya orang gila yang membunuhnya. Ustaz itu lagi, Ustaz orang Arab itu, Ali Jabir yang mulia Syekh. Itu pun katanya orang gila. Tidak ada itu semua ibu. Makanya mari kita didik anak kita menjadi anak yang soleh, agar dia darahnya membela agama Allah kuat. Ya Bu, saya kalau udah ada orang menghinakan orang yang mencintai Allah, berdarah mendidih darah ini. Apalagi orang yang mencemoohkan madrasah, orang yang mencemoohkan ulama, orang yang mencemoohkan orang miskin yang taat ibadah. Hati-hati Bu. Mohon maaf saya. Itu tadi sudah yang nomor 2 ya Bu, masukkan anak ke madrasah itu. Ini yang mau saya ceritakan ini. Yang menyeret kita yang pertama kali ke dalam neraka adalah mulut kita Bu. Yang tajamnya melebihi pedang, melebihi pisau. Bu, hati-hati, jangan kita cela orang yang miskin. Orang yang miskin dan sabar tidak pernah mengeluh, tidak pernah menceritai orang, tidak pernah menggosip, tidak pernah menggibah, membuka aib orang. Kata Allah, 3 golonganku yang masuk ke dalam surgaku tanpa hisabku. Yang pertama adalah para malaikat-malaikatku, para nabi dan rasulku. Orang yang miskin yang taat ibadah, orang yang miskin yang menjaga aibnya, orang yang miskin yang tidak pernah menceritai tetangganya. Mau masuk surga tanpa hisab Bu? Mau. Kunci mulut kita, ya Bu. Bercerminlah kita ya Bu. Jangan bercermin di dalam lumpur, bercerminlah di dalam kaca. Ini kaca cantik pula Umi ya. Bu, apa kata Allah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah? Khatamallahu ala qulub.
hati mereka. Wa ala sam'ihim, pendengarannya pun ditulikan Allah. Wa ala absarihim, pelihatannya pun dibutakan Allah. Ghishawatu, diberi peringatan atau tidak diberi peringatan. Ghishawatu walahum adzabun azim, dan mereka itu mendapat azab yang sangat berat. Bagi siapakah itu, wahai saudaraku? Bagi orang yang tidak menjaga lisannya, tidak menjaga hatinya, ya Bu, tidak menjaga sholatnya. Ia lihat orang yang dikuburkan, dia lihat tidak berdaya, kita tepuk pun jenazah itu diam. Kita kuat-kuat gosok sampai penuh berkupas kulitnya. Dendam kita bila jenazah tadi ada dendam bekarat, itu pun tidak melawan karena sudah mati. Itu contoh sama kita. Makanya siapa yang bilang jenazah di sini surga tempatnya, tidak membuka aib orang lain. Ada sini bilang jenazah nggak datang. Mana dia Bu? Nah, sekarang ini kita harus semuanya kalau bisa menjadi bilal jenazah kita ini semuanya, biar kita nggak mau menceritai aib orang. Bilal jenazah itu nggak ada yang mau buka aib orang itu Bu. Makanya masuk surga bilal jenazah itu. Apapun yang dipegangnya nggak mau dia menceritakan itu. Ya Bu. Kalau orang yang meninggal itu Bu nggak bisa lagi ditutup matanya, kalau nggak kita tutup pakai sholawat ya Bu. Nggak bisa ditutup mulutnya kalau tidak ikat dari kepala sampai dagunya. Tapi mudah bagi kita bila kita minta kepada Allah, maka ia akan terkunci rapat. Minta dengan apa? Dengan berdoa, ud'uni astajib lakum. Minta kepadaku niscaya aku kabulkan, kata Allah. Wahai Tuhanku, saya mengistinjakan jenazah ini, sengaja aku mengistinjakan jenazah ini ya Allah, fardu karenamu ya Allah, agar ia bisa bersuci dan kita mandikan air 9, lalu kita hidupkan kembali, baru selesai fardu kifayah untuk memandikan. Hal memandikan ya Bu ya, itu kan tidak tertutup itu Bu. Tidak tertutup itu apa namanya? Anusnya ya Bu. Makanya bila kita memandikan orang tua kita, tidak usah tekan banyak-banyak. Syarat sahnya saja, dapatkan sunnahnya saja. Jangan sampai dikorek dalam-dalam. Sampai segini pun tangan ibu tetap jumpa kotoran. Namanya dia sudah nggak mau kunci lagi. Kenapa nggak berkunci? Karena ruhnya sudah tidak ada lagi. Semua sudah lepas. Ya Bu ya. Makanya hati-hati bila kita memberangkatkan orang tua kita, kitalah yang dalam hal membasuh kemaluan orang tua kita. Makanya diharapkan menjamah kemaluan orang tua jenazah yang bukan anak kandung. Tapi kalau anak kandung boleh. Kenapa diharapkan? Karena takut yang namanya kuku kita panjang bisa menjadi kuman, menambah menyakiti hati jenazah. Luar biasa itu Bu. Makanya orang tidak mau menjadi Bilal. Kenapa? Karena Bilal itu susah menjaga mulutnya. Seharusnya kita lah Bilal itu. Bilal untuk diri sendiri, Bilal untuk keluarga kita, agar kita bisa menjaga lisan kita. Bu, makanya kata Allah, bila kamu memutuskan silaturahimmu la yadkhulul jannah, ya Bu, tidak akan masuk surga. Qatil wahid, orang yang memutuskan silaturahmi, ya Bu, jangan main-main. Orang yang mau meninggal itu difilmkan itu Bu, dia dengan tetangganya suka membuka aib tetangganya. Tetangganya hidup susah, padahal nggak pernah mengganggu dia Bu, nggak pernah meminta sedekah sama dia, sama tetangga si A ini. Si B ini selalu dibencinya, digosipnya. Si B ini rajin mengaji, rajin sholat tahajud, tapi si A ini dengki saja dia, namanya sudah iblis di dalam hatinya. Iblis itu 700 sekali melahirkan 700 iblis dia Bu. Yang 700 itu melahirkan lagi 700 sudah 14.000. 14.000 itu melahirkan lagi 700 lagi kali 14.000. Berapa juta Bu?
Begitulah banyaknya iblis. Sementara kita melahirkan 1, 2, 3 tutup. Dia nggak ada tutup-tutup, melahirkan terus sampai hari kiamat. Itu janjinya, dimintanya sama Allah hingga hari kiamat dia baru neraka kekal selama-lamanya untuknya. Karena dia tidak mau menyembah sujud kepada Nabi Adam. Sedangkan para malaikat dan rasul saja sujud yang diciptakan dari api. Ya kan Bu? Para malaikat Allah sujud dia. Perintahkan Allah kepada Adam. Adam diciptakan Allah manusia pertama di bumi. Ibu bersyukur gak diciptakan Nabi Adam? Bersyukur karena kita ada sampai sekarang ini. Kalau tidak ada Adam, gak ada kita Bu. Makanya jangan pernah melupakan Nabi Adam. Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Zulkifli, Syuaib, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila tak hafal Nabi yang 25 ini, Nabi dan Rasul, maka dia bukanlah orang Islam. Pasti ibu bunuh. Betul? Ibu marah enggak dibilang gak Islam? Maka ingat, orang Islam harus mencintai Allah, Nabi dan Rasul. Ya Bu, mencintai apa? Para malaikat-malaikat Allah. Di mana itu Bu, mencintai Nabi dan Rasul? Di dalam rukun iman apa Islam? Rukun iman ada 6. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat-malaikat Allah, ketiga percaya kepada Nabi dan Rasul, keempat percaya kepada kitab-kitab Allah, kelima percaya hari kiamat, keenam percaya takdir baik dan takdir buruk. Berarti rukun iman. Rukun Islam? Nah, itu entah semuanya, ini masuk surga ini semuanya. Yang pertama sekali rukun Islam adalah mengucap 2 kalimat syahadat. Dia kaya, tapi tidak Islam, dibangunnya pesantren, dibangunnya masjid besar-besar anak-anak yatim. Ketika dia mati masuk surga apa neraka? Neraka, karena dia tidak punya KTP Islam. Apa KTP-nya? Mengucap 2 kalimat syahadat. Dan apa itu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama mengucap 2 kalimat syahadat. Yang kedua apa? Jangan tinggal sholatnya. Jangan fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Di surah Al-Maun ayat 4 dan 5. Celakalah bagi orang yang sholat, orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di masjid dia sedang membuka aib tetangganya. Ya Bu, menggosip, menggibah. Gibah itu kan menceritakan, oh ibu si Polan itu begini-begini. Iya memang betul. Aku nggak menjelek-jelekkan loh. Yang betul aja yang saya sampaikan. Gibah. Betul loh dia ini tadi. Nampakku loh anaknya itu tadi. Kulihat loh seperti ini, seperti ini. Sedekahlah. Jangan mulut kita saja menceritakan kemiskinannya. Bersedekah, hidup bertetangga. Ingat kata Allah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Siapa kamu yang beriman kepada Allah dan hari kiamat? Falyukrim ila jarih. Hormatilah tetanggamu. Tetangga kita jahat, suka menzolimi kita. Kita nggak tahu apa salah kita. Kita pergi pagi pulang sore, pergi pagi pulang sore, setiap hari itu. Sementara dia sibuk membuka aib kita. Maafkan, tegur. Lewat 3 kali kita tegur, urusannya lah kepada Allah. La yadkhulul jannah wa tuhrim. Bu, di sini masih ada yang sombong? Nggak ada ya Bu? Jangan.
Jangan. Kalau ada yang sombong sih gak ada lagi. Udahlah kopi, bertetangga pun berkelahi, menggosip lagi, buka aib lagi, berkelahi lagi sama suami. Yang menderita lengkap penderitaan itu. Udah berkelahi sama suami, bertetangga lagi tidak saling menghormati. Padahal kata Allah, siapa kamu yang menjalin hubungan? Man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimah. Siapa kamu yang ingin dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka jalinlah silaturahmi. Ya Bu. Man ahabba, siapa yang ingin ayyubsatalahu fi rizqihi, aku berikan rezekinya, wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimah, aku panjangkan umurnya, ya Bu, maka jalinlah silaturahmi. Hidup bertetangga, menjalin silaturahmi nomor 1. Bila meninggal di sini, yang pertama mendengarnya adalah tetangga kita. Jangan suka menceritai aib saudara kita ghibah. Makanya itu tadi, lidah tadi yang nomor 1 ya Bu. Lidah tadi ya Bu. Jalan meniti surga tadi, mengejar akhirat, negeri akhirat adalah lidah yang memasukkan kita surga atau neraka. Lidah kita. Makanya mulai hari ini sholat tepat waktunya. Yang nomor 2, banyakkan zikir kita di dalam sholat kita. Yang ketiga, banyaklah bersedekah. Yang keempat, banyaklah sholat sunnah. Ketika kita sakaratul maut, datanglah difilmkan. Dijahatinya tetangga. Nampaklah dia di mukanya tetangganya, padahal tetangganya tadi tidak ada tahu apa-apa. Padahal orang mengadu fitnah, fitnah itu asal benar qatli, fitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Makanya orang yang adu domba, orang yang mencela adalah neraka hutumah tempatnya. Bu, jangan macam-macam Bu. Dunia ini sudah separuh kiamat. Ya Bu, ingatlah neraka syair. Neraka adalah 7 tingkatan. Syair adalah tempat orang yang berdusta. Berdusta. Jangan berdusta kepada anak, jangan berdusta kepada suami, jangan berdusta kepada sahabat, teman, apalagi tetangga. Ya Bu, jangan biasakan berdusta. Syaitan itu sangat suka dengan orang yang berdusta. Neraka saya tempatnya. Lusuh adalah neraka orang yang tidak mau berzakat. Cukup hartanya, cukup nisabnya, dia tidak mau memberikan 1/8 untuk sesuai dengan nisab. Kalau sudah pas ukurannya harus dikeluarkan. Kalau fitrah, walaupun kita bisa makan untuk nanti malam, antarkan hari ini zakat fitrah kita. Ya Bu. Syakor, tempat orang yang tidak sholat. Jahil, tempat orang yang ringan timbangannya. Siapa itu? Kita ini semua ringan timbangannya. Kenapa? Habis sholat menggibah, habislah pahalanya. Habis sholat, habis bersedekah, diceritakannya sedekahnya, habislah amalannya. Ya Bu, semuanya dihabiskannya karena mulutnya tadi. Padahal mulut ini kunci masuk surga atau neraka Bu. Apalagi setelah zahir adalah neraka jahanam, tempat segala siksa. Tempat segala siksa, baik orang yang mengadu domba tidak, ya Bu, tidak ada maaf di situ. Mengadu domba dan pencela adalah neraka hukumah tingkatan ke-7. Neraka jahanam adalah tingkatan ke-5. Ya Bu, hawiyah adalah tingkatan ke-6. Syairul zo sakor jahim, jahanam, hawiyah, hutoma, jahanam dulu ya Bu, segala siksa orang yang berzina, membunuh di situ. Baru apa tadi Bu? Neraka. Ingat, hawiyah. Orang yang ringan timbangannya, orang yang tidak sholat, termasuk orang kafir yang tidak sholat, ringan timbangannya. Karena sholat itu adalah tiang agama. Ingat, tak ada ibu sholat, banyak ibu sedekah, dibuang ibu ke neraka. Ibu kuat sholat tepat waktu, tapi lisan ibu tidak ibu jaga. Kalau tidak ibu
Dedek ceritakan aibnya, memang itu betul anaknya seperti ini itu tadi anaknya. Ngapain dibuka aib anak? Kita juga punya anak. Tutuplah aib saudara kita. Aku akan menutup aibmu, kata Allah. Bu, belalah agamamu, akan kubela engkau. Bela agama Allah. Dengan membela, menutup aib saudara kita, kita telah membela agama kita sendiri. Kita tidak terjerumus ke dalam neraka. Ya Bu, baru jahannam, baru khutomah. Khutomah itu Ibu, tempat orang yang mencela. Ya Bu, tempat orang yang mengumpat. Mengumpat itu tahu Ibu? Mengumpat, udah paham Ibu kan? Setelah diberinya, baru diceritakannya. Itu mengumpat namanya. Makanya kata Allah, man kana yu'minu bi Rasulullah, maaf, hadis Rasulullah SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, berkatalah falyaqul khairan, berkatalah yang baik, atau atau diamlah. Kita pulang berbelanja, kita lihat si pola tetangga kita tadi, nggak puas kita kalau nggak kita buka aibnya ke tempat orang lain. Itu setan itu Bu, jangan mau ikut, jangan mau ikut. Apa? Satu amalan yang semua menggugurkan dosa-dosa kita setiap hari. Mari yang pertama sekali dalam 5 waktu sholat kita untuk menghapuskan dosa-dosa kita selama ini. Mari jangan kita lupa berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Yang pertama sekali selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kita membaca apa Bu? Sayyidul istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itulah sayyidul istighfar. Setelah itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Siapa yang mau berjumpa dengan Rasulullah, berbanyaklah sholawat 10 kali. Habis itu apa? Baca ayat kursi. Ayat kursi itu ya Allah akan ditinggikan Allah derajat kita, dijaga Allah kita dari dosa, dijaga Allah kita dari kesusahan. Ya Bu, apa itu apa Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai hadis. Setelah itu baca subhanallah 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 10 kali. Habis subhanallah tasbih tahmid alhamdulillah 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 10 kali. Baru takbir 10 kali. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Sampai 10 kali itu baru bacalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu adalah surah Al-Baqarah ayat 201. Ya Tuhanku, berikanlah kami kebaikan dunia dan kebahagiaan di akhirat, dan jagalah kami dari panasnya siksa api neraka. Bolehkah itu baca dipakai untuk sholat? Boleh. Setelah ibu-ibu membaca Al-Fatihah, baru bacalah Rabbana atina fid dunya hasanah. Bolehkah rakaat kedua lagi dibaca ayat kursi setelah surah Al-Fatihah? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Siapa yang membacanya akan aku jaga dia sampai zuhur. Siapa yang membacanya waktu sholat zuhur akan aku jaga dia hingga maghrib. Siapa yang membacanya maghrib akan aku jaga dia hingga asar. Siapa yang membacanya waktu sholat asar akan aku jaga dia hingga sholat maghrib. Siapa yang membaca maghrib akan Allah jaga dia sampai sholat isya. Allah menjaga kita siang dan malam apabila itu kita makan. Ya Bu,
Setuju? Setuju. Apa tadi? Mudah. Kesimpulan. Menuju negeri akhirat itu adalah kita perbaiki lisan kita. Bu, jangan anggap remeh. Ini kampung desa Medan Kriyo. Suami saya dulu kepala kuat 8 tahun di sini. Haji Ali Amran MA, orangnya yang paling ganteng. Enggaklah seperti malaikat Israel ya Bu. Malaikat Israel kan mengerikan itu. Bersayap, bertanduk, dia besar matanya itu, badannya seperti besarnya bumi ini. Begitulah kalau kita nggak ada sholat kita, nggak ada zikir kita, nggak ada puasa sunnah kita ya Bu. Tapi orang yang sholat, malaikat Israel itu pencabut nyawa datang seperti pemuda yang tampan. Bu, sedikit saya ceritakan sebelum tutup. Masih jam 3 loh Bu. Masih ada waktu saya 5 menit lagi ya Bu. Malaikat Israel berbicara dengan Ibrahim alaihissalam, ayahnya Ismail dan ayahnya Ishak. Ishak yang dilahirkan oleh Siti Syarah, Ismail dilahirkan oleh Siti Hajar. Siti Hajar itu adalah budaknya Namrud alaihissalam. Itu dia kisahnya. Ibrahim ini adalah orang yang baik, orang yang suci, orang yang termasuk di dalam Rasul, Nabi dan Rasul. 25 Nabi dan Rasul, berarti ada 5 di antara 25 itu Rasul yang disingkat dengan Mim. Nuh, Ibrahim masuk dia. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Pas Mimnya yang disingkat ya. Jadi ada Jibril. Wahai maaf. Pencabut nyawa siapa Bu? Israel. Tadi saya bilang apa? Jibril. Yang pertama sekali Jibril menyampaikan wahyu. Israel pencabutnya nyawa. Takutnya enggak apa pula ini 10 malaikat ini. Saya sok-sokan pula saya menyampaikan kesimpulan. Coba dulu. Ayo. Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, Munkar, Nakir, Rakib, Atid, Malik, Ridwan. Ya Bu, Jibril menyampaikan wahyu, Mikail menurunkan hujan, membagikan rezeki. Habis apa Bu? Jibril, Mikail, Israfil meniup sangkakala trompet. Kalau sudah kiamat 2 kali diterompet. Berterbanganlah gunung-gunung seperti anai-anai. Mati tidak semuanya. Mati tidak semuanya Bu. Apalagi orang yang berdosa melawan suaminya, matilah. Luar biasa itu dosanya. Sama orang yang menggibah itu mulutnya seperti ember, lidahnya panjangnya menyalanya, dipijak-pijak orang di hari kiamat nanti. Ya, apa katanya? Ya laitani kuntu turoba. Oh Tuhanku, seandainya aku tahu aku dulu dibangkitkan, enggak, aku akan menjadi tanah katanya. Tapi nggak ada gunanya lagi kan Bu. Habis Israfil misalkan kalah, Ijrail siapa tuh Ijrail mencabutnya? Wah, habis Israfil, Ijrail Munkar menanya dalam kubur, Nakir menyiksa dalam kubur, Rakib mencatat amal baik. Rakib mencatat amal baik, Atid mencatat amal buruk. Rakib, Atid, Malik menjaga neraka, Ridwan menjaga surga. Ya Bu, walaupun ada nama anak ibu Ridwan, tetaplah ibu ditunjangkan ke neraka karena mulut kita. Ada nama anak kita Ridwan, kita bikin nama anak Ridwan. Satu nama anak kita Malik, biar kita nanti dijaga yang nggak kasihnya kita masuk neraka. Mana ada itu? Wah, disepak terjang itu. Api itu bergejolak api itu. Hidup dia bermata, berlidah, kukunya panjang, semua berasal dari api. Diambilinya kita, enggak sampai meniti silat sudah diambilinya kita. Itu kebanyakan semuanya dikarenakan 2 mulutnya, mulut lidah ini ya Bu. Yang tadi manis tajam semuanya di situ. Yang kedua mulut di kedua belah pahanya. Bu, coba pegang dulu mulut di kedua belah paha Ibu. Masih ada Bu? Masih ada. Siapa yang punya suami di sini, angkat tangannya. Jangan macam-macam menolak suami. Saya tidak mau disiksa Allah. Saya tidak mau ditanya hopolan. Sudah ada yang tahu ilmu tentang itu. Kenapa engkau tidak ajarkan?
kepada jamaahmu bahwasanya menolak ajakan suami itu adalah tempatnya neraka. Udahlah bang, orang gak abang cair kok hari ini gaji abang, besok aja lah tunggu cair abang baru kasih. Bu, meninggal ibu sebelum terbit matahari, neraka tempat ibu. Maaf ya bu, tidak ada siapapun bisa menolong ibu karena ibu telah durhaka kepada suami ibu. Mulut juga, mulut ini pun mulut, ini pun mulut, tapi mulut di kedua belah paha, yang ini mulut di kedua belah pipi. Ya bu, udah. Kesimpulan yang saya janjikan tadi, malaikat Rahman sebelum datang menyiksa si mungkar bertanya, nakir menyiksa, datanglah malaikat Rahman, pola tulislah ketika engkau berbuat di dunia ini, tidak ada tintaku, bikin ludahmu, tidak ada pulpenku, bikin jarimu, tidak ada kertasku, koyak kapanmu, kata malaikat Rahman. Lalu dia pun menuliskan ibadahnya. Menangislah ia, malu ya Allah, aku malu. Belum engkau tidak malu. Engkau buka aib suamimu, engkau ceritakan gaji suamimu, engkau ceritakan hal rancangmu kepada orang lain. Ada ini, pasti ada ini. Yang sama malu, istighfar. Tadi sudah saya ceritakan kalau mau diselamatkan dari api neraka. Apa tadi bu? Baca ayat istighfar, solawat, ayat kursi, tasbih, tahmid, takbir, baru doa sapu jagat. Insya Allah itu semua hadiah dari Allah. Ingat ya. Udah. Apa yang kita pertanggungjawabkan? Sebelah kanannya kita pertanggungjawabkan. Yang membela kita adalah sodako. Ingat bu, sodako. Makanya tadi malaikat pencabut nyawa berjumpa dengan Ibrahim. Kata Israel, wahai Ibrahim, siapakah pemuda tadi? Temanku, besok dia mau menikah. Kata Ibrahim, dia itu besok sudah kucabut nyawanya. Enggak, besok dia menikah, besok sudah kucabut nyawanya sebelum menikah pada jam sekian, waktu sekian, menit, detik sekian. Ya bu. Makanya ija ajal yastakhiruna sa'wa yastaqdimun, katanya tidak bisa maju mundur lagi waktunya. Jadi kata Ibrahim, ya Tuhanku, tadi malaikat pencabut nyawa mengatakan bahwasanya temanku tadi akan dicabut nyawanya besok, sementara tadi dia datang mengundang aku untuk berpesta. Rupanya pemuda itu besok kawin, jadi kawin, gak jadi mati, beranak lagi, melahirkan lagi istrinya sampai 70 tahun. Penasaranlah si Ibrahim, ayahnya Ishak sama Ismail tadi. Didatanginya lah pencabut nyawa Israel. Wahai malaikat Israel, katamu 70 tahun umur, katamu dia mau mati sebelum menikah. Saya mau mendatangi dia untuk menikah malam ini agar dia merasakan indahnya menikah. Besok sudah dia mati, kan begitu. Tiba-tiba ke pestanya aku ada, semua punya anak istrinya semua sampai sekarang masih ada umurnya. Ternyata sedekah yang menolong umurnya bu. Pulang dari jumpa dengan Ibrahim, dia bersedekah 70 dirham kepada anak yatim. Anak yatim tadi mengangkat tangannya. Apa doanya bu? Wahai Tuhanku, jadikanlah 10 dirham ini bertambah umur pemuda tadi 10 tahun. Berarti 70 dirham bertambah umurnya 70 tahun. Siapa yang di sini mau bersedekah kepada anak yatim? Insya Allah ibu akan berkahi Allah umurnya, dipanjangkan Allah umurnya, diberkahi Allah rezekinya. Mau bu? Mau. Itulah singkat kisah kita waktu bertemu sore hari ini. Mudah-mudahan lisan kita jaga, mulut di kedua belah pipi dan mulut di kedua belah paha. Nanti sampai di rumah pegang mulut di kedua belah paha ibu, ya bu, baru pegang di cermin bercermin. Astagfirullahaladzim. Pegang mulut kita ya bu, jangan lagi berbicara. Ibu kalau mau menceritai gosip orang udah berkumpul pasti menggibah, jangan keluar dari rumah. Keluarlah bu, ada ceritanya, cerita penting, cerita baru. Biarlah kalian yang baru. Aku ingat Tuhanku, aku mencintai Tuhanku, aku tidak mau masuk neraka. Neraka itu adalah menyala-nyala, sangat bergejolak. Diikat tangan, dibelenggu ke lehernya, digantung kakinya. Lalu kita pun meminum air nanah yang mendidih. Maka kita pun buah jagung dari api neraka. Ya bu, lapar, haus, sampai meledak, meletup, ciptakan lagi. Begitulah singgah kiamat. Mau bu? Enggak, istri
Astagfirullahaladzim. Itulah tadi usikum wa nafsi bittaqwallah. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.